Oke, sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam buat teman-teman semua peserta WNBKR ya, WNBKR 1. Di mana yang pertama WNBKR yaitu webinar bedah karya riset 1, itu artinya ini yang pertama ya begitu ya teman-teman. Jadi penjelasan sedikit saja. Jadi untuk acara ini sebenarnya adalah bertujuan dari teman-teman yang punya karya penelitian yang keren gitu ya, yang sudah dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi tinggi tentunya, kita hadirkan dalam acara webinar ini yang bernama WNBKR ya, sebut aja begitu biar gampang ya. Jadi webinar nasional bedah karya riset. Di sini sebenarnya tujuannya kita buat belajar bareng. Jadi dari narasumbernya memberikan sharing ilmu dari penelitian yang sudah beliau kerjakan, dan sini teman-teman bisa mendengarkan agar mendapatkan ilmunya seperti itu. Semoga bisa ada manfaatnya untuk pengetahuan, dan juga mungkin teman-teman yang mencari referensi untuk ide tugas akhir itu bisa jadi referensi juga seperti itu. Baik. Mungkin itu sekilas saja penjelasan dari saya ya. Sini selaku moderator atau host ya begitu. Nah, langsung saja di sini sudah hadir narasumber kita ya, yang sudah teman-teman ketahui semua ya namanya, yaitu Mas Amnan Haris. Di sini saya izin untuk menampilkan ya dari kurikulum vitae ya, dari kurikulum vitae-nya Mas Amnan Haris. Di sini kita santai aja gitu ya, karena ya mungkin ini webinar jarang ya malam hari ya begitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena memang kita ada waktunya ketemunya malam, dan mungkin ya juga waktunya mungkin longgar juga begitu kan teman-teman di sini yang bisa join. Jadi tidak ada masalah gitu, karena malamnya juga masih belum terlalu malam. Oke, di sini saya coba tampilkan ya. Sekilas kita kenalan dulu nih sama Mas Amnan Haris. Kita lihat-lihat dulu nih seperti apa kurikulum vitae dari Mas Amnan Haris. Kalau boleh tahu apakah sudah kelihatan screen-nya? Sudah, Mas. Sudah ya, baik. Oke, di sini Mas Amnan Haris ini lahirnya di Demak ya, orang Demak nih, 13 November 1995. Nah, alamatnya juga sekarang tuh di Desa Bulusari, Kecamatan Sayung, di Demak. Nah, agamanya Islam. Ini fotonya ya. Nah, ini riwayat pendidikannya S1 Biologi Undip, angkatan 2014. Lulusnya 2018, kemudian melanjutkan studi S2 di Ilmu Lingkungan Undip tahun 2019 dan lulus 2021. Oke, ini pengalaman organisasinya beberapa, menjadi Kesma BEM FSM ya, kemudian aktif di Rohis Madani juga. Ini Rohisnya FSM juga ya, di fakultas ya, tingkat fakultas. Kemudian ada beberapa ini ya, teman-teman bisa baca juga ya, cukup aktif gitu. Ini ada yang terakhir, yang kelima, yaitu Divisi Kajian Masjid Kampus Undip Al-Fatih ya, Gen 2-3. Nah, lumayan cukup aktif untuk pengalaman organisasinya Mas Haris ini ya. Kemudian, nah ini prestasinya juga sangat memukau ya. Jadi beliau ini salah satunya di sini penerima beasiswa ITOS ya, dan juga bidik misi. Wah, keren sekali Mas Haris. Nah, ini tentu inspirasi ya mungkin buat teman-teman di sini yang punya ponaan dan sebagainya, mungkin bisa ya gitu ya untuk mengikuti jejak Mas Haris gitu ya. Untuk seleksi beasiswa etos, mungkin bidik misi, siapa tahu lolos begitu ya. Nah, di sini juga lolos PKM ya. Jadi PKM itu lolos pendanaan PKM PE dan M ya. Jadi PE itu penelitian, M itu pengabdian masyarakat. Ristek Dikti itu 2018. Oke, keren. Aktif juga ya di bidang PKM ya. Nah, ini juga presenter di International Conference Inspisa. Nah, kemudian lulus S1-nya juga cum laude ya, ini ya, yang poin ke-7. Kemudian poin ke-8 juga sebagai presenter di International Conference Icenis 2020. Dan nah, tentu saja poin 9
yang akan dibahas pada malam ini ya, jurnalnya beliau yang telah publish di jurnal Toxic, yaitu Q1 ya, terindeks Scopus Q1. Nah itu kalau ranking jurnal tuh Q1, kalau indeks Scopus tuh yang paling bagus begitu ya. Nah ini juga yang 10 wisudawan terbaik Sekolah Pasca Sarjana Undip periode 2021. Wah keren sekali Mas Aris ya, wisudawan terbaik ini. Oke lanjut lagi, pengalaman mengabdi dan mengajar juga di sini cukup banyak ya. Salah satunya saya bacakan di sini, beliau juga Desa Binaan Etos ya di Semarang nih, di Rawasari pengabdiannya dan beberapa sebagainya ini. Kemudian juga mengajar juga nih ya sebagai tentor, keren ya. Jadi cukup aktif begitu ya. Nah jadi selama mahasiswa tuh tidak hanya kuliah pulang saja, tetapi lumayan aktif seperti itu. Nah di sini ada keahliannya juga ya. Nah, seperti ini penguasaan softwarenya seperti SPS dan Origin. Nah ini mungkin buat teman-teman yang pengen ngepoin Mas Haris gitu ya, atau pengen tahu lebih lanjut, boleh di sini di kontak WA-nya di 0896 2661. Nah, ini bisa dilihat sendiri lah. Kemudian ada emailnya juga ya. Itu sekilas. Nah, ini informasi terbaru juga buat tambahan saja ya. Ini saya stop sharing dulu. Hanya sekilas saja gitu buat motivasi kita juga begitu ya. Nah, ada kabar menggembirakan juga seperti itu ya. Dan baru hari ini ternyata Mas Haris ini alhamdulillah beliau mendapat peringkat 1 ya teman-teman ya. Ini info saja begitu ya. Jadi peringkat 1 SKD. Nah ini untuk formasinya dosen ya di UNES Semarang deket ya. Jadi, maksudnya karena Mas Haris kan di Demak begitu ya. Nah ini UNES ini peringkat 1. Nah mudah-mudahan nih nanti Mas Haris bisa mempertahankan peringkatnya hingga di SKB dan keterima di menjadi dosen CPNS di ilmu lingkungan di UNES ya. Amin. Kita doakan ya teman-teman. Wah keren nih Mas Haris, menginspirasi. Oke, mungkin cukup perkenalan sekilas untuk Mas Haris ya. Sosok inspiratif, termasuk saya juga mengidolakan beliau. Nah langsung saja saya serahkan kepada Mas Haris untuk membedah karyanya yang hebat. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya sudah kedengaran, Mas? Sudah, alhamdulillah. Oke, Mas. Saya izin share screen ya, Mas ya. Ini yang muncul apa, Mas? Ini yang muncul, bentar. Nah, Simago. Oke, Mas. Mulai dari Simago dulu, Mas ya. Oke. Ini Mas, Oke, ini ya. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamin. Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih kepada Mas Soyon yang telah mengadakan webinar nasional bedah karya riset, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir meskipun masih weekend ya, masih hari Minggu, waktunya masih istirahat, tapi teman-teman mau meluangkan waktu untuk mengikuti acara perdana ini. Oke, mungkin ini sudah sharing-sharing beberapa pengalaman yang saya dapatkan di Magister Ilmu Lingkungan Undip, terutama yang berkaitan dengan publikasi jurnal begitu. Nah, seperti yang ditampilkan di flyer atau poster gitu, jurnal yang saya tulis bersama dosen pembimbing itu telah terpublish di Q1. Nah, mungkin ini bisa cek apakah benar gitu jurnalnya itu tertulis di jurnal Q1 gitu. Dan berikut adalah cara-caranya. Mungkin teman-teman bisa ngecek di Simago Journal Country and Rank di Simago JR ini di jurnal ranking. Ini bisa dicari untuk, bentar masih loading ini. Nah ini
Ini mohon izin untuk menampilkan ya, toxic begitu, cari saja nanti akan muncul hanya satu karena nama jurnal itu spesifik, tidak ada yang sama gitu. Ini toxic, enter. Nah, ini toxic Switzerland MDPI. Diklik, nanti akan muncul profilnya dari jurnal toxic itu seperti apa. Ini subjek areanya chemical engineering, environmental science, farmakologi, toksikologi, dan farmaseutika dari MDPI. Jadi teman-teman kalau apa ya, publisher itu ada MDPI, ada Elsevier, ada yang lain juga banyak gitu. Ini yang dipilih oleh dosen bimbing saya itu di MDPI. Ini H indeksnya 25. Terus untuk ISSN ini identitas jurnal. Jadi hati-hati, kadang-kadang tuh ada yang nama jurnalnya sama tapi ternyata ISSN-nya itu beda. Ini yang kadang-kadang orang jarang ngecek. Padahal ini adalah identitas resmi yang dimiliki oleh jurnal itu. Gitu. Karena kadang-kadang ada jurnal predator yang namanya itu sama, tapi ISSN-nya itu beda dan akan ketahuan kalau itu adalah jurnal predator kalau ISSN-nya itu beda. Gitu. Terus ini ke bawah lagi. Nah, ini adalah scope kuartilnya. Jadi MDPI toxic ini ada satu yang Q1 yaitu di chemical health and safety. Terus ada dua lagi yang health toxicology and mutagenesis, dan toksikologi ini yang di Q2. Tapi perankingan internasional itu kalau ada satu saja subtopik yang masuk ke Q1 maka dianggap Q1. Gitu. Nah, ini sebagai buktinya ini di Q1 di chemical health and safety. Itu. Kemudian saya mohon izin untuk menampilkan ini. Stop sharing. Sebentar. Windows. Ini share. Baik. Nah, ini adalah jurnal yang saya tulis. Mohon maaf, saya ini di sini tertampilnya sebagai penulis 2 karena waktu itu saya ikut proyek bersama dosen pembimbing. Jadi kurang sopan kalau mendahului gitu bahasannya. Karena saya yang hanya ambil data dan analisis saja dan kemudian nulis artikelnya gitu. Kalau untuk urusan publikasi terus revisi itu di bagian dosen pembimbing saya yaitu Prof. Hadianto. Ini 12 halaman di jurnalnya. Ini dari atas dulu. Ini karena ini ya dosen saya yang ngurusi revisi, jadi ini bisa dilihat di tanggal receive, accepted, kemudian publish-nya itu sangat singkat sekali, hanya sekitar 1 bulan. 1 bulan ini kalau jurnal kelas internasional itu termasuk sangat cepat karena saya lihat, saya kan juga dapat ini ya kiriman notifikasi kalau ada revisi masuk dari reviewer gitu kan, itu lebih dari 10 kali revisinya gitu. Dan saya hanya bantu-bantu dikit ketika diminta dosen datanya seperti apa, kondisi di lapangan seperti apa, saya berikan datanya begitu. Ini jadi hanya sekitar 1,5 bulan, 10 kali revisi, dan saya yakin revisinya tidak sedikit karena untuk tembus Q1 itu sangat sulit sekali. Tapi karena pembimbing saya tuh kelasnya sudah kelas profesor, jadi sangat keren sekali, bisa sangat cepat. Bahkan tuh hanya berselang 2 jam dari revisi itu dikirim, sudah dikirim balik ke reviewernya. Tuh, kalau mahasiswa mungkin nunggu sehari 2 hari, dipahami dulu, dibaca-baca dulu, cari referensi, baru dikirim balik itu seminggu kemudian gitu. Ini pribadi sangat keren, jadi
2 jam itu udah langsung dikirim revisinya ke sana. Saya geleng-geleng itu udah. Belum pernah menemui dosen sekeren beliau yang sangat telaten, sangat disiplin, sangat cerdas sekali dalam membimbing mahasiswanya, sehingga beliau itu kemarin menjadi peneliti terbaik se-Undip ya Mas ya, gitu. Nah, ini untuk latar belakang dari penelitian ini adalah penggunaan plastik yang masih marak di kalangan kita semua, tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Mungkin teman-teman akan bertanya-tanya, styrofoam gitu, styrofoam itu kan apa ya, seperti yang teman-teman tahu, benda yang berwarna putih, terus sangat ringan, terus harganya murah, kalian bisa beli di toko plastik gitu kan, itu dengan harga satunya tuh hanya 200 sampai 500 itu udah dapat yang box besar gitu. Nah, sebenarnya styrofoam itu adalah bagian dari plastik juga gitu. Kalau teman-teman beli atau menggunakan styrofoam, bisa dicek di bagian bawahnya, bawah kemasan itu ada tulisannya segitiga 6, segitiga, terus ada tulisannya 6. Nah, 6 itu adalah kode untuk polistirena atau PS tulisannya, segitiga 6, bawahnya ada tulisannya PS. Nah, teman-teman biasanya kan kalau pakai apa tuh botol minuman atau plastik gitu kan, itu kodenya kalau nggak 1 ya 5, PET atau PP gitu lah. Kalau styrofoam ini dia adalah plastik jenis polistirena dengan kode 6 gitu. Ini penelitiannya dilakukan di lab ini, Lab Center of Biomass and Renewable Energy di CBUR, di lab terpadu lantai 4 di Undip. Dengan pendanaan sepenuhnya dari dosen bimbing saya gitu. Ini abstraknya, terus kemudian ini pendahuluannya. Ini yang versi bahasa Inggris. Ini sekelas saja, nanti saya tampilkan yang PPT yang versi Indonesia saja ya, biar lebih enak menyampaikannya. Ini biasa, terus material, metode. Ini. Kemudian ini adalah dokumentasi dari penelitian. Ini foto saya sendiri, ini tidak googling. Kemudian ini analisisnya ada mulai dari pemanenan, FTIR, SEM, dan analisis statistik. Gitu. Oh, sebentar, ada satu lagi tuh yang apa? Di culture atau di kultur gitu, itu ada analisisnya juga. Jadi untuk pertumbuhan dan faktor lingkungan itu diukur juga selama penelitian. Dan penelitian ini saya lakukan selama 3 bulan di lab CBUR. 1 bulan pertama itu untuk trial, untuk uji coba gitu. Karena sebelumnya kan mungkin masih asing dengan kultur mikroalga gitu. 1 bulan uji coba, dan setelah berhasil diizinkan untuk masuk ke tahap penelitian yang sesungguhnya. Sebenarnya ini adalah bagian dari irisan penelitian. Jadi untuk topik tesis saya itu kemarin kan interaksi mikroalga spirulina dengan styrofoam gitu, itu di lingkungan air tawar dan air payau. Nah, yang dijadikan jurnal di sini adalah yang air payau, yang air tawarnya disimpan dulu gitu. Ini. Nah, ini adalah data pertumbuhannya. Ini. Analisis uji SPSS pakai ANOVA. Kemudian dilanjutkan dengan post hoc 2K HSD. Kemudian ini mulai pembahasannya styrofoam degradation. Ini menggunakan yang FTIR gitu. Nanti lebih detailnya dibahas di PPT sebelah. Ini hanya menampilkan jurnalnya dulu. Ini tampilan dari analisis SEM menggunakan mikroskop yang elektronik, scanning mikroskop intinya gitu. Ini terus ini untuk EDX-nya. Jadi SEM sama EDX itu satu paket. Ini, kemudian ini discussion.
Dan ini udah singkat, udah masuk ke conclusion, masuk ke kesimpulan gitu. Ini untuk referensinya cukup banyak, sampai 38. Nah, kalau yang di tesis yang sebenarnya tidak hanya segini, hanya beberapa yang ditampilkan di sini gitu. Begitu. Ini untuk jurnalnya. Untuk bagi teman-teman yang ingin mengakses, bisa dilihat di sini. Mungkin Mas Yan boleh minta tolong tampilkan linknya ini, Mas, yang HTTP yang tak kirim di chat tadi. Itu nanti ini diklik aja, itu langsung terhubung dengan websitenya, itu websitenya Toxic, dan itu adalah open access, tidak berbayar untuk aksesnya gitu. Oh ya, linknya ya, nanti saya kirim di chat ya. Ya Mas. Itu untuk jurnalnya hanya sekilas. Izin menampilkan yang PPT yang bahasa Indonesia, Mas. Nah, ini. Oke. Baik, ini adalah PPT saya ketika sidang kemarin. Sudah hampir setahun. Sidangnya itu tanggal awal Januari, kalau nggak salah tanggal 5 Januari pas itu. Dalam kondisi semester baru gitu. Dan apa ya, mungkin teman-teman masih libur. Ini sudah saya modifikasi, sudah saya sesuaikan dengan PPT hari ini. Yang sebelumnya itu aslinya ada lingkungan air tawar dan air payau gitu. Sebentar Mas, ada kendala teknis. Ini jajannya. Sebentar Mas. Baik teman-teman, sambil menunggu Mas Haris, sekedar info mungkin bagian chatnya dicek ya. Saya sudah nge-share ini link Google Form untuk absensi malam ini. Jadi nanti absensi itu keperluannya untuk sertifikat peserta ya. Jadi harap diperhatikan nama lengkap dan alamat emailnya benar, karena nanti namanya kan akan dicantumkan di sertifikat biar tidak salah. Kemudian emailnya juga harus benar, karena nanti ngirimnya via email sertifikatnya begitu. Begitu ya teman-teman ya. Ini untuk link papernya tadi bisa saya share juga ini. Terima kasih. Mas, mohon maaf Mas, ini ternyata laptopnya tidak bisa dicas. Jadi nanti kalau ini tiba-tiba mati, saya pindah ke HP aja Mas ya. Ini masih 40%. Oke, tak lanjut dulu Mas. Oke. Ini yang... Nah, kalau ini mungkin bisa lebih ini ya. Nah, ini. Gimana? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan Mas. Nah, gini aja lah ya, daripada error lagi ya. Ini ya, kelihatan kok. Ini besar kok. Oke, kelihatan Mas. Oke, kita mau slide yang mana? Yang ini? Oke, yang nomor 7 Mas, itu Mas. Oke, siap. Ini ya. Sip. Oke. Nah, itu. Jadi ada beberapa pemerintah kota atau provinsi yang sudah melarang penggunaan styrofoam. Jadi masih membatasi sifatnya, tidak melarang total penggunaan plastik styrofoam, karena kita masih belum bisa menggantikan posisi plastik ini secara total. Belum ditemukan bahan yang sifatnya itu setara dengan plastik-plastik, khususnya styrofoam gitu. Selanjutnya Mas. Saya izin pakai HP ini Mas, karena laptopnya tidak bisa dicas dan sudah lemah, ini udah 14%. Iya, ini PPT-nya ini enggak?
Jalan ya, lanjut. Mas, saya udah masuk di HP ini, Mas. Oh ya. Halo, Mas Sayan. Oh ya. Oke, sip. Ini udah dari HP ya. Iya, Mas. Oke, Oke. sekarang kita share Jadi, lagi ya. mohon maaf ya teman-teman atas ketidaknyamanan di ini. Karena nggak tahu ini laptop saya tiba-tiba tidak bisa dicas, padahal sebelumnya tuh tadi bisa. Jadi tidak bisa menampilkan share screen dan tidak bisa menampilkan file-file yang lain. Saya hanya bisa cerita dari sini sambil melihat apa yang di share screen sama Mas Yohan ini. Oke. Nah, ini jadi dari masalah-masalah tersebut itu timbul keresahan terkait bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah ini. Nah, eh, kita berkaca dari upaya-upaya yang pernah dilakukan, yaitu upaya degradasi styrofoam menggunakan ini, ada pirolisis, ada pembakaran, jadi menggunakan insinerator. Biasanya kalau teman-teman lihat di depan Labter Undip itu ada insinerator untuk pembakaran plastik yang suhunya itu sangat tinggi sekali sehingga plastik itu bisa cepat meleleh. Nah, ini insinerator ini banyak digunakan di negara-negara maju yang seperti Singapura yang apa ya kelihatannya sangat bersih. Jadi tidak ada sampah di sana karena sampah yang dibuang ke tempat sampah itu langsung dibakar oleh mereka sambil dijadikan listrik juga gitu. Oke, dan untuk ini kenapa menggunakan mikroalga? Ya karena mikroalga itu mampu hidup dalam lingkungan yang tercemar. Jadi untuk kultur mikroalga itu sangat mudah, tidak perlu preparasi yang ribet gitu kan, dan harganya juga lumayan terjangkau gitu. Lanjut Mas. Oke, ini adalah rumusan masalahnya. Jadi biasa uh, tiga rumusan masalah bagaimana apa pertumbuhan spirulina seperti apa, pertumbuhan struktur styrofoam gimana, perubahannya dan interaksinya antara styrofoam dan spirulina itu bagaimana gitu. Manfaat untuk ilmu pengetahuan pemerintah dan masyarakat. Selanjutnya Mas, ini bagian yang kurang penting sih sebenarnya. Lanjut, lanjut, lanjut. Nah, ini biasa kalau di S2 itu ditekankan adanya kebaruan di mana kita tidak hanya menguji suatu teori kemudian menganalisisnya, tapi ada juga kebaruan apa sih yang ingin disampaikan lewat penelitian yang akan dilakukan gitu. Dan ini adalah kebaruannya. Jadi belum ada yang menggunakan spirulina sebagai medium pendegradasi styrofoam gitu. Dan kemudian belum ada yang membandingkan pertumbuhannya di lingkungan air tawar dan air payau. Ini bagian yang belum diedit ya, mohon maaf. Kemudian penelitian sebelumnya belum ada yang menganalisis perubahan gugus fungsi pada styrofoam dan morfologi spirulina setelah berinteraksi. Jadi karena ini judulnya interaksi, jadi ada apa ya di bagian styrofoam dilihat, di bagian spirulina juga dilihat gitu. Lanjut lagi Mas. Ini seperti yang saya bilang tadi ada hipotesis. Ya, hipotesisnya H0 itu tidak ada perbedaan, tidak ada pengaruh. Kemudian H1 itu ada perbedaan. Lanjut Mas. Penjualan pustaka biasa. Ini tentang apa itu styrofoam, tentang kode-kode plastik itu. Lanjut Mas. Ini adalah struktur dari polistirena atau styrofoam itu. Lanjut Mas. Ini adalah mikroalga tentang spirulina, tentang fase pertumbuhannya bagaimana, tentang faktor pembatas tumbuhnya itu seperti apa gitu. Selanjutnya ini adalah interaksi antara mikroalga dan styrofoam. Ini kalau teman-teman nyari jurnal di internasional gitu, itu akan ditemukan banyak sekali
referensi yang membahas interaksi antara mikroalga dan styrofoam atau plastik-plastik yang lain. Itu. Jadi penelitian ini tidak murni hasil pemikiran saya, tapi hasil ATM. Jadi amati, tiru, dan modifikasi gitu. Dan harus ada kebaruan karena yang menunjukkan ciri khas atau kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan gitu. Lanjut Mas. Untuk metode penelitian ini, nah waktunya itu dari Juli sampai November. Nah, ini kelihatannya lama sekali. Jadi untuk Juli itu preparasi alat, Agustus, September, Oktober itu pengambilan data, November itu analisis datanya gitu. Dan Desember itu nulis jurnal, terus Januari Februari itu publish ke jurnal toksik ini. Nah, tempat penelitiannya di Lab CBIORI Undip di Lab Terpadu Lantai 4. Untuk alat dan bahan ini kultur biasa, hanya menggunakan Erlenmeyer 500 ml, airnya air payau dengan campuran garam 12 ppt gitu. Nah, ini untuk pemberian nutrisi, teman-teman harus hati-hati jika bermain dengan spirulina ini, karena dia tuh kadang-kadang mutung kalau nutrisinya itu kurang atau berlebihan. Jadi itu ada takarannya masing-masing. Pemberian nutrisi itu di awal kultur harus diberi nutrisi yang lengkap, ya berupa TSP, urea, dan NaHCO3 gitu. Dan setelah kultur berjalan itu diberi makan 2 hari sekali dengan urea gitu. Ini untuk pengukuran yang lain, ada pengukuran pertumbuhan, pengukuran kualitas air, dan perubahan struktur styrofoam itu menggunakan SEM-EDX dan FTIR gitu. Selanjutnya Mas, ini untuk parameter penelitian. Jadi ada 3 bagian yang diteliti, yaitu ada spirulina, kemudian styrofoam, dan kualitas airnya gitu. Jadi apakah dengan diberi styrofoam dan kemudian dipakai oleh spirulina itu, apakah kualitas air itu akan menurun atau bagaimana gitu. Ini diamati juga. Selanjutnya Mas, ini untuk rangsangan penelitian. Jadi rangsangan ini berupa RAL atau rangsangan acak lengkap. Ini untuk menentukan posisi untuk menghindari subjektivitas dari peneliti, supaya bahasannya ya, supaya penelitian itu alami, bukan settingan gitu. Ini untuk tata letaknya, ini metodenya hanya dengan diacak menggunakan lotre bahasanya gitu. Oke, selanjutnya Mas. Nah, ini adalah prosedurnya, cukup panjang. Jadi ada 9 tahap, mulai dari persiapan alat dan bahan sampai uji FTIR gitu. Selanjutnya Mas. Oke, ini untuk analisis datanya, ada uji statistika, ada uji FTIR, dan SEM-EDX. Selanjutnya Mas, ini masih belum bagian yang seru. Nah, ini di pembahasan. Oke, di bagian pembahasan ini, ini bisa masuk jurnal Q1 karena ada keterbaruan, ada penemuan yang jarang sekali ditemukan. Jadi kalau tadi di hipotesis itu kan ada H0 dan H1. Nah, ini ternyata pembuktiannya dengan styrofoam kalau hipotesis atau dugaan saya itu, jika tidak ada styrofoam maka pertumbuhannya itu akan bagus gitu. Nah, ternyata dugaan saya salah. Nah, yang benar bagaimana? Yang benar itu ternyata dengan pemberian styrofoam berapa ini? Yang kelompok B ini ternyata tuh pertumbuhannya lebih bagus, dan dia selalu bersaing dengan yang kelompok A. Saya agak lupa ini, dia pemberian styrofoamnya itu 5 mg kayaknya, 5 mg saja. Karena kan styrofoam tadi ringan, pemberian 5 mg itu udah cukup banyak gitu. Kemudian yang biru dan hijau, biru itu 10 dan yang hijau itu 25 mg gitu. Nih, ternyata hasil penelitian ini dugaan saya salah, karena kondisi normal atau kondisi tidak diberikan styrofoam itu
kalah baik jika dibandingkan dengan pemberian styrofoam yang 5 mg. Selanjutnya Mas, ini bisa dilihat dari ini laju pertumbuhan ya. Laju pertumbuhan ini yang merah tadi, merah itu pertumbuhannya ya bisa dilihat itu ada persamaannya ya. Jadi kalau dihitung dari hari ke hari itu kenaikannya ternyata lebih tinggi yang merah gitu. Ya, X-nya itu adalah hari, ya Y itu adalah posisi di optical density-nya. Gitu. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah kultur air payau menggunakan analisis tadi uji ANOVA gitu, menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, Mas. Nah, ini hipotesisnya. Hipotesisnya ternyata H1 yang diterima. Jadi ada perbedaan pertumbuhan pada kultur air payau yang diberi perlakuan styrofoam dengan kadar berbeda, yaitu ini 150, 250 dan 400 mg. Ini kayaknya belum diubah kemarin karena pemberian styrofoamnya itu sangat sedikit, timbangannya itu sangat sedikit gitu. Lanjut, Mas. Oke, ini. Nah, ini adalah hasil uji FTIR. Nah, FTIR itu apa? Jadi, bagi teman-teman yang belum tahu mungkin, ini FTIR itu adalah uji untuk mengetahui gugus fungsi dari suatu bahan-bahan kimia. Nah, ini yang diuji adalah gugus fungsi dari styrofoam itu. Nah, bisa dilihat yang kelompok A itu yang paling bawah, kemudian B, C, D itu adalah gugus fungsi dari styrofoam. Yang A itu dia kondisinya normal, ya kan, hampir sama dengan yang B itu. Yang B kelihatan di bagian sebelah kiri itu ada pelengkungan sedikit. Nah, melengkung ini artinya apa? Artinya adalah ada reaksi dengan alkohol atau fenol gitu, dan kemudian akan semakin besar di kelompok C dan kelompok D gitu. Nah, sebenarnya masih ada analisis yang lain, yaitu terbukanya rantai siklik. Jadi yang menyebabkan styrofoam itu susah diuraikan adalah dia mengandung rantai-rantai benzena, rantai-rantai yang bentuknya segi 6 dan rantai kompleks yang sangat sulit untuk diuraikan. Tuh, dan untuk uji ini menggunakan spirulina dikultur dengan dengan styrofoam itu dia bisa membuka ikatan rantai benzena itu. Itu yang lain itu. Kemudian ada yang tadi fenol dan alkohol itu terbentuk di sini. Itu sebagai bukti ada interaksi antara spirulina dan styrofoam. Itu. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah hasil uji SEM yang menggunakan mikroskop yang elektronik, itu elektron. Itu mikroskop ini berguna untuk melihat benda-benda yang kecil dengan ketajaman yang sangat tinggi. Jadi kalau menggunakan mikroskop cahaya saja atau yang menggunakan lampu listrik itu masih kurang. Yang tampak itu masih berupa morfologi spirulina yang masih kelihatan besar-besar. Nah, ini dipertajam lagi gambarnya dan muncullah seperti ini. Itu. Ini yang gambar 1, yang gambar A itu lihat di bagian pojok atas, kiri atas ada A, B, C, D itu. Nah, bagian yang A itu ada putih-putih. Ya kan, ada putih-putih itu menunjukkan adanya garam. Kan tadi kita di kulturnya itu menggunakan larutan air payau gitu. Air payau, nah itu adalah garam-garam yang teramati langsung itu ketika diamati menggunakan SEM. Kemudian yang B itu menjadi kecil-kecil. Ini sebagai bukti bahwa garamnya itu ternyata dimanfaatkan atau dimakan oleh si spirulina sebagai kebutuhan hidupnya dia. Kemudian yang CD itu masih kelihatan ada garamnya ya, tapi morfologi dari spirulina itu pecah-pecah dia. Kelihatan itu di garis-garis yang selain kayak putih-putih itu kan ada kayak pecah-pecahnya kecil-kecil itu yang garis-garis, Mas. Itu. Nah, itu dia ada kerusakan morfologi di situ. Jadi meskipun
si spirulina itu bisa memanfaatkan styrofoam sebagai makanannya, ya kan? Uh, tapi dia juga mengalami keracunan, gitu. Keracunan karena styrofoam ini dia menghalangi masuknya cahaya lampu di sini. Jadi spirulina tadi tidak bisa berfotosintesis dengan baik. Kemudian apa ya bahasanya tuh badannya tuh jadi rusak gitu, tidak bisa bagus, tidak bisa normal lagi pertumbuhannya gitu. Kemudian yang D ini semakin semakin parah kerusakannya itu. Karena semakin tinggi kadar styrofoam itu berpengaruh terhadap pertumbuhan si spirulina itu. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah hasil analisis IDX itu. Itu bisa dilihat di ini kadar N di situ. Ini dia tidak ada kandungan nitrogennya karena aduh nggak kelihatan, Mas. Oke. Oke, nah nitrogennya itu dia hilang atau apa bahasanya ya? Tergantikan dengan karbon. Jadi karbon itu kan dia bagian dari fotosintesis gitu kan. Reaksi fotosintesis itu CO2 plus H2O menggunakan cahaya matahari dan klorofil itu menjadi C6H12O6 plus O2 gitu. Nah, ini untuk kandungan karbonnya itu tidak ketahuan apakah karbonnya itu dia karbon yang produk atau yang reaktan. Tapi di situ kelihatan banget bahwa kadar karbonnya itu meningkat, sebagai bukti ada peningkatan aktivitas fotosintesis di situ. Nah, untuk kandungan nitrogennya itu tersedot karena digantikan oleh kandungan karbon di situ. Itu. Kemudian yang lainnya itu kayak PO2, terus PO2O5, terus SO3, Cl itu semuanya kosong karena tidak tidak teridentifikasi di situ. Oke, Mas, lanjut, Mas. Oke, ini adalah kondisi lingkungan. Jadi pH air payau itu dia di atas 7. Jadi basah. Dan selama pengamatan itu lebih sering pH-nya itu di atas 9 gitu. Kemudian untuk kadar dissolved oksigennya itu cukup tinggi, ya 5,8 sampai 8,6. Suhunya itu di bawah suhu lingkungan. Mungkin ini lebih karena lebih karena di lab itu ada AC-nya, jadi suhunya itu di bawah suhu udara lingkungan gitu. Kemudian salinitasnya ini sekitar 10 sampai 18. Nah, ini ternyata hasilnya itu mengalami naik turun. Jadi tadi waktu di awal penelitian itu yang dikasih itu 12 ppt. Nah, ternyata setelah penelitian bisa naik, bisa turun gitu. Oke, selanjutnya, Mas. Oke, dan ini adalah penutupnya. Nah, ternyata pemberian styrofoam itu mampu meningkatkan laju pertumbuhan spirulina. Yang diberi styrofoam sedikit itu ternyata bisa meningkatkan pertumbuhannya. Terus semakin banyak itu menjadi semakin parah itu pertumbuhannya, tidak bisa tumbuh dengan optimal gitu. Terus telah terjadi perubahan gugus fungsi pada styrofoam dengan bukti terbentuk gugus alkohol dan rantai siklikan terbuka. Nah, ini tadi itu adalah salah satu penemuan yang cukup bisa dijadikan analisis gitu, bisa dijadikan alasan bahwa ternyata ada interaksi antara styrofoam dan spirulina seperti itu. PPT-nya hilang, Mas. Oke. Nah, ini hasil uji SEM dan EDX menunjukkan bahwa styrofoam tuh dapat menjadi sumber nutrisi khususnya karbon yang dibutuhkan oleh spirulina untuk fotosintesis.
Mungkin itu Mas cukup penyampaian apa ya, sharing-sharingnya. Udah hampir 1 jam ini. Oke, baik. Mungkin teman-teman kita buka sesi tanya jawab ya. Dipersilakan buat teman-teman tadi yang sudah mendengarkan paparan dari Mas Aris ya. Ada pertanyaan yang mau didiskusikan, monggo teman-teman ya. Siapa dulu nih? Bisa langsung ini aja. Bisa di komen atau di ini ya, langsung raise hand. Oke, ada sudah masuk ya pertanyaan dari Mas Wisnu nih ya. Oke, kita bacakan dulu ya. Nih Wisnu nanya. Oke, cek grammarnya gimana Mas Haris untuk jurnalnya? Monggo. Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, waktu saya nulis naskah itu masih dalam bahasa Indonesia gitu. Terus saya serahkan ke dosen pembimbing. Masih ada beberapa revisi dan saya revisi sampai selesai itu baru kemudian diterjemahkan ke jasa penerjemah gitu. Jadi kalau saya sendiri yang menerjemahkan mungkin ya bisa jadi, tapi untuk grammarnya itu banyak yang nggak tepat gitu. Jadi akan lebih terjamin, lebih apa bahasanya tuh bahasa Inggris yang bisa reviewer pahami itu menggunakan jasa penerjemah saja gitu. Dan itu dosen bimbing saya yang mencarikan itu, yang apa, yang penerjemah, yang jasa penerjemah yang terpercaya gitu. Mungkin namanya Enago ya? Di Enago ya, Riz? Kurang tahu Mas, mungkin itu karena dosen saya tidak, pribadi itu tidak bilang beliau itu pakai jasa apa gitu Mas. Oh ya, tapi bisa jadi proofreading karena biasanya di sana sih yang paling bagus. Nanti itu Mungkin Mas Enago. Yan ini karena dosbingnya sama dengan saya, bisa jadi benar gitu Mas ya. Karena saya kurang tahu ini Mas, beliau itu menggunakan jasa penerjemah yang apa gitu. Ya, oke, siap. Apakah sudah terjawab ya buat Mas Wisnu ya? Oke, masuk lagi pertanyaan selanjutnya nih dari Mas Arif Budi Jatmiko. Mas, spirulinanya ditaruh di wadah seperti apa? Cara pemberian styrofoamnya apakah dipotong kecil atau besar dan mengambang di atas wadahnya? Monggo, Mas Aris. Oke. Apa ya? Ini jurnalnya tidak bisa tampil Mas ya. Yang Bisa, ada bisa. dokumentasi fotonya tadi. Bisa, mau ditampilkan? Fotonya itu di jurnalnya Mas, yang PDF. Oh ya, siap, siap. Ya. Di Jadi jurnalnya. ini ya, Arif ya. Jadi spirulinanya itu ditaruh di tadi labu Erlenmeyer. Yang tahu kan ya, Erlenmeyer seperti apa? Itu. Nah, itu di situ 500 mili saja, 500 mili. Kemudian spirulinanya dimasukin dulu. Itu kondisinya airnya tuh sudah diasinkan, sudah dipayaukan gitu. Jadi dengan 12 ppt tadi per aslinya itu 1000 mililiter atau 1 liter gitu. 1 liternya dikasih 12 ppt garam gitu. Nah, itu bisa jadi 2 menjadi 500. Nah, itu disiapkan sebanyak berarti 4 kali 3 12 labu Erlenmeyer gitu. Itu. Nah, untuk styrofoamnya itu saya belinya di Genuk, itu di Mitra Sejati Fomindo di daerah kawasan industri Genuk. Itu dia sudah berupa granul atau bulatan-bulatan kecil yang sangat ringan sekali. Jadi nanti ketika diberikan di styrofoam di spirulnya tadi itu akan mengambang dia gitu. Jadi tidak dipotong-potong. Nah, ini mungkin bisa dicari referensi yang lain, barangkali ada metode yang lain yang dipotong-potong. Nah, ini dia kan sudah berupa bulatan-bulatan. Nah, ini adalah ukuran standar yang diberikan oleh sana. Jadi diameternya itu hanya 0,2 sampai 0,5 cm. Itu kecil-kecil sekali. Ini adalah ukuran yang paling kecil. Gitu. Kenapa dipilih yang paling kecil-kecil? Karena untuk
keperluan penimbangan supaya nanti kalau kurang itu bisa ditambahinya bisa tepat gitu. Tapi styrofoam ini sangat ringan, jadi menggunakan timbangan yang mikro, yang apa mas, timbangan yang elektronik itu uh, apa ya, nggak nambah-nambah untuk miligram gitu, bahkan tuh apa nggak sampai 1 gram itu udah banyak banget itu. Jadi ya tadi apa pemberiannya styrofoam itu hanya sedikit saja gitu. Begitu Arif. Baik. Oke, terima kasih sudah terjawab ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang lain nih, teman-teman monggo ya, nanti apa namanya, sambil dipastikan juga semua absensinya sudah mengisi ya, baik yang baru join ataupun yang sudah. Jangan sampai kelewat absensinya, bisa dicek di bagian menu chat. Ini di sini ada di bagian atas ya, itu saya sudah kirim linknya itu ya. Dipastikan namanya, nama lengkapnya benar ya, karena itu nanti akan dicantumkan di sertifikatnya, dan juga alamat emailnya karena nanti sertifikatnya dikirim via email begitu. Oke, sambil teman-teman nunggu teman-teman ngasih pertanyaan lagi nih ya, saya punya satu pertanyaan juga nih Mas Haris. Tadi kan silahkan Mas. Disebutkan bahwa ternyata hipotesisnya ternyata ada yang ini ya, ada yang salah begitu. Kirain dengan penambahan itu entah sedikit atau banyak, pokoknya kalau ditambah styrofoam pertumbuhan menurun, ternyata tapi pada penambahan gram tertentu styrofoam itu justru lebih meningkat pertumbuhannya dibandingkan yang tanpa perlakuannya, maksudnya yang nggak dikasih styrofoam. Mas. Nah kira-kira kenapa bisa seperti itu begitu? Bisa ada fenomena yang menarik seperti itu, karena ketika ditambahi lagi kan over juga dia kan justru menurun. Jadi jelek Mas ya. Kalau pas itu dia malah bertambah seperti itu. Kira-kira apakah dimakan sama mikroalganya tuh bagaimana itu, skema apa, sistem apa, cara kerjanya seperti apa? Oke Mas. Jadi seperti yang sudah saya tampilkan di PPT tadi Mas, waktu di awal-awal itu kan styrofoam itu dia berupa rantai benzena yang kompleks. Nah, benzena itu sebenarnya dia adalah ikatan karbon, tapi karbonnya itu dia sangat stabil sehingga untuk diuraikan itu sangat susah gitu. Nah, jika ini ya, jika jumlahnya sedikit itu styrofoamnya sedikit, ternyata spirulina itu bisa memecah rantai ikatan siklik dari benzena itu, sehingga nanti kalau udah pecah, udah putus rantainya Mas, itu dengan mudah akan digunakan karbon dari benzena itu digugakan sebagai nutrisinya untuk pertumbuhan gitu Mas. Sehingga tadi kandungan karbon di hasil EDX itu kan meningkat tinggi banget. Nah itu karena si spirulina itu berhasil memecah rantai ikatan siklik dari benzena itu Mas. Gitu. Oh begitu ya. Wah, oke, baik. Menarik ya. Tadi ada prosesnya di situ ya. Bisa dijelaskan secara teori bagaimana ya. Oke, mungkin teman-teman monggo nih ya, kalau ada pertanyaan lagi, mumpung kita masih ada Mas Harisnya di sini. Oh ya, ini sudah ada pertanyaan lagi dari Romario Dion ya. Oke, Mas, saya masih penasaran bagaimana cara membaca indikasi reaksi penguraian rantai benzena dari styrofoam yang dilakukan oleh mikroalga berdasarkan FTIR. Nah, ini masih berhubungan pertanyaannya, Haris. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini berkaitan dengan analisis. Jadi di FTIR itu kan tadi ada ring gelembangnya dari wave number itu dari 0 sampai 4000. Nah, itu ada 4 daerah untuk analisisnya. Jadi untuk membaca hasil analisis FTIR itu dilihat dari yang 4000, dari 4000 yang paling kiri ke 0 gitu, yang 4.000 sampai 3.000 itu untuk daerah-daerah fenol atau alkohol gitu. Nah ini mirip fenol atau alkohol, tapi berbeda. Perbedaannya itu akan ditunjukkan, akan terbantu oleh panjang gelombang yang berikutnya, yaitu yang dari 3.000 sampai 2.000 gitu. Yang di 3.000 sampai 2.000 ini
itu adalah rantai-rantai yang siklik gitu, siklik atau alifatik gitu. Itu banyak muncul di situ. Nah, kemudian yang 2000 sampai sekitar 1500 atau 1200 gitu, itu untuk daerah apa ya, saya lupa ini namanya. Uh, Ikatan karbon-karbon yang lain gitu. Kemudian yang 1200 sampai 0 itu daerah identitas. Ini mungkin bisa dicari apa ya, referensinya itu ada bukunya, ada buku bagaimana cara membaca hasil analisis FTIR gitu. Karena untuk FTIR ini setiap bahan kimia itu akan menunjukkan panjang gelombang yang berbeda gitu. Nah, ini. Jadi kalau ini kan ini yang dianalisis adalah styrofoamnya gitu, styrofoam. Nah, ketika ada interaksi di situ akan ada pembelokan gelombang, ya kan? Yang A itu kelihatan di sebelah kiri mulai dari 4.000 sampai 3.000 itu kan datar gitu. Itu berarti tidak ada degradasi di situ, tidak ada pengurangan kandungan alkohol di situ. Nah, kemudian yang B itu berkurang, kemudian yang semakin C, D itu semakin banyak itu degradasinya. Itu. Nah, ini mungkin yang menyebabkan apa ya, degradasi kan itu artinya styrofoam itu dimakan oleh si spirulina. Nah, ini dugaan saya adalah si spirulina itu keracunan oleh styrofoam yang diberikan karena kebanyakan gugus alkohol yang diserap gitu. Itu ya, silakan nanti bisa dicari lagi ya, saya lupa itu ada bukunya dari UTM Malaysia, itu ada FTIR analisis gitu dalam versi bahasa Inggris, itu cukup lengkap analisisnya, dari yang apa, gugus-gugusnya itu dari fenol, dari alkohol, terus ada apa, keton, ada ester gitu, itu di buku itu ada gitu. Saya nggak hafal soalnya apa ya, bukunya itu lumayan banyak, dan analisis untuk setiap bahan kimia itu bahan-bahan kayak ini contohnya tuh yang digunakan di sini styrofoam gitu kan, itu kayak gini, terus nanti plastik PET gimana, plastik PP gimana, plastik yang lain itu bagaimana, itu beda-beda. Itu tidak hanya plastik saja yang digunakan untuk FTIR, bahan-bahan yang lain itu juga bisa itu dianalisis FTIR. Pokoknya selama itu bahan kimia itu bisa digunakan, bisa dianalisis menggunakan FTIR gitu. Gitu mungkin Mas. Oke, bagaimana buat Dion? Oke, sudah ini ya, sudah cukup untuk jawabannya ya atas pertanyaan dari Dion. Oh ya, monggo teman-teman lagi yang ingin bertanya dipersilakan ya. Mungkin kita akan akhirinya sesi UNBKR ini nanti jam 9.30 ya. Oke, jam 9.30 nanti kita akhiri. Masih ada waktu 15 menit ya untuk kita sharing tanya jawab. Oke, ini dari Mas Dio Raisen ya. Mau nanyanya mau open? Nggak boleh kalau mau open ini. Monggo. Saya izin open mic aja ya Mas. Iya, nggak apa-apa. Lebih santai. Kalau boleh tahu Mas Dio ini angkatan berapa ya? Saya S1 Mas, 17 dari Teknik Kimia Undip. S1 Teknik Kimia angkatan 17. Iya. Sudah kenal sama Mas Sudah. Om Haris. Oke. Sudah. Siap. Kasih pertanyaan susah aja, Dio. Oke, monggo. Terima kasih atas kesempatannya Mas Yoyon. Sini saya ingin bertanya Mas Haris, dari yang saya tangkap tadi kan kesimpulannya itu styrofoam itu bisa sebagai makanan, ya ibaratnya makanan untuk spirulina, dan juga bisa digunakan untuk menguraikan limbahnya ya Mas. Limbah styrofoam itu tadi ya Mas. Nah, saya ingin bertanya, kalau misalnya itu digunakan secara praktis gitu kan, untuk dengan menggunakan limbah styrofoam yang memang limbah gitu kan, kira-kira itu bisa nggak Mas? Dan apa saja yang perlu diperhatikan atau disiapkan kalau kita pengen menggunakan limbah styrofoam yang memang limbah di lingkungan gitu Mas, untuk sebagai makanan spirulina tersebut. Terima kasih Mas. Oke. Langsung dijawab ini Mas.
Oke, bisa langsung dijawab Mas Haris. Oke, baik. Jadi ini adalah penelitian awalan gitu. Jadi untuk eh, apa ya? Untuk degradasi sampah plastik styrofoam secara langsung itu masih belum bisa dilakukan karena eh, dalam waktu 1 bulan penelitian kemarin 30 hari itu eh, apa styrofoam secara penampakan fisik itu tidak berkurang, tidak berubah penampilan fisiknya. Tapi kalau dianalisis menggunakan SEM-EDX terus FTIR tadi itu ternyata ada perubahan gugus fungsi. Nah, gugus fungsi itu hanya sedikit saja yang berubah, tapi udah terdeteksi menggunakan FTIR tadi. Nah, kalau fisiknya sih masih berupa styrofoam tadi, tidak berubah gitu. Nah, ini untuk upaya degradasi yang langsung itu belum bisa digunakan untuk lingkungan karena tadi ya kita belum tahu jumlah styrofoam yang apa ya tepat untuk diberikan kepada spirulina karena tadi kan kalau sedikit dia bagus tapi kalau kebanyakan malah jadi keracunan gitu. Ini terus untuk ini ya kemarin itu supaya cepat tadi itu kemarin ada preparasi sampelnya. Nah, untuk preparasi sampelnya ini kemarin itu dicuci dengan apa Mas namanya? Fenol, alkohol. Nah, dengan alkohol Mas. Etanol. Nah, dengan etanol gitu ya. Jadi pencucian dengan etanol ini tujuannya untuk membersihkan styrofoam dari polutan-polutan atau mungkin kotoran-kotoran yang menempel di styrofoam tadi. Itu. Jadi untuk aplikasi di dunia nyata secara langsung itu masih agak sulit karena selama 30 hari penelitian itu tidak menunjukkan tanda-tanda ada perubahan fisik dari styrofoam itu. Jadi mungkin kalau pengen benar-benar mendegradasi ya itu butuh tahunan itu dan itu tidak efektif untuk diterapkan di dunia nyata gitu kan. Kita pengen yang instan yang mungkin beberapa jam langsung hilang, langsung bersih gitu kan. Nah, ini sampai 30 hari itu tidak ada tanda-tanda degradasi gitu. Secara fisik ya, secara fisik nggak ada, tapi secara kimia tadi gugus fungsinya itu ada perubahan, terus dari penampakan apa di SEM juga ada perubahan gitu. Gitu dia. Ya, Mas, terima kasih atas jawabannya, Mas. Ya, sama-sama. Oke, baik. Terima kasih untuk Dio. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Mas Haris ya. Dari Ya. Mas Arif Budi Jatmiko. Mas ingin bertanya lagi dan maaf agak out of topic. Perbedaan mendasar penelitian antara S1, S2, dan S3 itu apa ya, Mas? Monggo. Oke, mungkin ranah saya baru di sampai S2 ya Mas ya. Karena saya belum S3, mungkin yang S3 nanti bisa Mas yang jelaskan gitu kan. Selaku mahasiswa doktor ilmu lingkungan Mas ya. Gitu yang sudah banyak publish jurnal juga sebenarnya. Itu. Untuk S1 ya, Arif, S1 itu setahu saya hanya membuktikan teori. Jadi apa yang sudah dipelajari selama mungkin di SMA sampai kuliah itu dibuktikan. Nah, kalau ini sebenarnya apa ya? Di kuliah ini pernah dibahas. Jadi topik rencana penelitian waktu ada kuliah tuh apa namanya metode penelitian itu pernah dibahas. Mau meneliti tentang apa gitu. Nah, saya sampaikan penelitian tentang waktu itu mikroplastik styrofoam gitu. Nah, itu sempat di apa ya di underestimate sama dosen gitu karena penelitiannya masih seperti ranah S1 karena hanya menguji interaksi antara styrofoam dan spirulina gitu. Nah, ternyata apa ya kalau dilihat dari judul emang sangat simpel sekali gitu, tapi yang menjadikan beda adalah analisisnya dan ada temuan-temuan baru yang itu ternyata bisa mendukung dari teori-teori yang selama ini ada gitu. Itu untuk S2. Terus kalau apa ya S3 mungkin Mas Yon ya. Gitu Mas. Monggo Mas. Ya, izin menambahkan ya.
yang dibilang Haris benar sih. Jadi S1 itu membuktikan teori. Yang kedua untuk S2 itu lebih gimana ya? Membahas lebih dari teori itu. Kayak misal sudah mulai ada keterbaruannya seperti itu. Kalau bisa kita bisa ada sedikit novelty-nya seperti itu ya. Nah, kemudian dibahas gitu, kira-kira dengan teori sebelumnya apakah dia masih sejalan ataukah dia memang berlawanan atau dia menengahi gitu. Biasanya begitu sih kalau style menulis artikel kan beda-beda ya, tapi sebenarnya kita point of view-nya itu gitu dari segi novelty-nya. Nah, kemudian kalau untuk S3 itu novelty-nya harus lebih besar lagi seperti itu. Jadi tidak hanya misal kalau penelitiannya ATM, ini kalau S2 masih bisa ya, karena kan tadi yang setidaknya berbeda, karena kita ingin melihat kira-kira dengan teori sebelumnya itu ada perbedaan nggak kalau misal ada modifikasi. Kalau S2 bisa, tapi kalau S3 itu sepertinya masih kurang kalau seperti itu ya. Jadi kalau S3 itu benar-benar kita membuat suatu mencetus ide penelitian yang novelty-nya lebih tinggi lah seperti itu. Jadi tidak hanya ATM seperti itu. Jadi kurang lebih perbedaannya hanya di novelty. Kemudian kalau bisa kita karena novelty-nya lebih tinggi diharapkan ada di situ temuan begitu ya. Temuan ini jangan dibayangkan kayak temuannya Einstein atau sebagainya, enggak. Temuan itu karena kita kan tingkat kebaruannya lebih tinggi. Berarti ada temuan di situ, paling enggak kita ada teori baru yang kita kemukakan dari hasil kita itu. Nah, lagi-lagi teori baru juga enggak baru banget juga, tapi dengan sesuatu yang berbeda kita kerjakan tadi, yang tidak hanya ATM, tentu kan orang lain sebelumnya belum melakukan. Nah, di situ kan kita membahas hasil kita kan. Nah, itu teori yang kita bikin gitu maksudnya. Dari hasil kita itu muncullah bahasan dari kita kan. Di paper itu disebut teori gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Sudah menjadi sebuah ada temuan, ada hasil yang bisa kita kita sampaikan, kurang lebih seperti itu di jurnal nanti, di artikel. Begitu mungkin buat Mas Arif ya. Maaf, novelty itu apa ya Mas? Oh ya, jadi novelty itu seperti temuannya, hasil. Misal katakan seperti yang Mas Haris tadi itu novelty contohnya. Misal ternyata kan kalau styrofoam mungkin kalau kita membayangkan kan kalau dikasih aja kan langsung keracunan, tapi ternyata kalau kadarnya dikit itu ternyata justru pertumbuhannya meningkat gitu. Novelty itu lebih ke keterbaruan ya, ada keterbaruan atau temuan penelitiannya begitu. Gitu. Secara teoritisnya seperti ini gitu, berdasarkan hasil penelitian tuh seperti ini loh. Kalau bisa dijelaskan begitu. Oke, sudah itu ya, sudah menjawab ya apa itu arti novelty. Mungkin secara keseluruhan pertanyaannya sudah bisa ini ya terjawab ya buat Mas Arif ya. Izin menambahkan sedikit Mas. Oke. Jadi waktu sebelum penelitian saya pernah bertemu dengan Bu Adian, istrinya Prof. Hadi gitu. Waktu itu diberi briefing terkait rencana penelitian itu. Jadi penelitian itu kalau misalkan gagal atau tidak ada tidak sesuai dengan hipotesis itu nggak apa-apa gitu. Jadi kita kan dalam membuat penelitian pasti kan ada hipotesis di awalnya. Kalau penelitiannya eksperimen gitu. Jadi kalau ternyata penelitian itu setelah dilakukan kok tidak sesuai dengan dugaan, tidak sesuai dengan hipotesis, itu nggak apa-apa. Dan jika tidak ada temuan baru yang wah bahasannya itu juga nggak apa-apa. Yang penting penelitian itu sudah dilakukan dengan keterbaruan, tidak hanya sekedar niru penelitian yang sudah ada gitu Mas. Oke, baik. Udah cukup panjang ya dijelasin. Nah, ini kita lanjut nih ke pertanyaan dua penanya lagi ya. Ini dari dari Hanif ya. Ini kita bacain ya. Ini dan lagi live nih orangnya, tapi nanti dicoba disuruh join lagi ya. Nah, nih sudah join lagi. Oke. Ini mungkin koneksi ya. Baik, buat Hanif sudah join nih, pertanyaannya mau dijawab ya Hanif ya.
Terima kasih buat Bisa, Mas Mas. Arif. Oke, mau dibacain atau? Langsung dijawab nggak apa-apa. Oh ya, jadi tadi belum dibaca tadi nih. Oke, dibaca dulu ya pertanyaannya. Oke, oke. Oke, dari Hanif. Mas Haris, yang dimaksud makanan spirulina berarti styrofoam itu untuk fotosintesis atau seperti apa ya? Maaf tadi koneksi tersendat, jadi beberapa ada yang kurang saya dengar dengan jelas. Oke. Oke, oke, mohon izin untuk menjawab ya Mas Hanif ya. Jadi eh, spirulina itu untuk pertumbuhannya itu kan tadi diberi nutrisi, tadi ada urea, ada NaCO3, ada apa tadi satunya, ada tiga jenis paket nutrisi yang itu diberikan secara rutin Mas. Nah itu untuk bahasanya kita tuh makanan pokoknya dia gitu. Nah terus styrofoam itu diberikan itu untuk mengetahui kira-kira dengan adanya styrofoam ini apakah pertumbuhannya terganggu atau nanti styrofoam itu akan digunakan sebagai makanan atau gimana gitu. Jadi itu sebagai faktor dari luar yang mempengaruhi gitu Mas bahasannya. Nah ternyata styrofoam itu malah bisa dijadikan makanan oleh spirulina gitu. Sebenarnya saya waktu awal-awal penelitiannya juga nggak tahu Mas itu apa nanti kira-kira styrofoam itu dampaknya bagaimana kepada si spirulina itu, apakah nanti semakin baik atau semakin buruk atau bagaimana gitu. Nah, ternyata setelah hasil analisis semuanya keluar itu baru bisa disimpulkan bahwa ternyata styrofoam dalam jumlah sedikit itu malah bisa dijadikan makanan itu oleh si styrofoam itu, oleh si spirulina gitu Mas. Oke, oke, oke. Ini saya malah baru tahu ini. Soalnya kan styrofoam itu kalau nggak salah kan ya polimer ya. Polimer Iya, bisa Mas, benar Mas, polimer Mas. Nah, polimer langsung tadi bisa kan dimakan. dia ikatan rantai apa yang segi 6 itu benzennya Mas ya, benar ya. Benzen yang panjang dan itu kan sangat stabil itu. Nah, kalau jumlahnya sedikit itu ini mampu untuk mecah dikit-dikit Mas. Itu mampu membuka ikatan sikliknya sehingga setelah rantai siklik itu terbuka itu bisa dimanfaatkan, bisa dimakan sedikit demi sedikit oleh si spirulina gitu. Oke, oke. Terima kasih Mas Haris untuk Ya Mas, jawabannya. sama-sama Mas. Oke, terima kasih buat Hanif pertanyaannya ya. Sudah cukup dijawab. Ini mungkin kita bacakan pertanyaan terakhir ya teman-teman ya, karena sudah jam 9.30 tadi kita sudah berjanji untuk diakhiri. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih dari Senpai Alvin Darari ya, dari Mas Alvin nih. Pertanyaannya jauh nih, Riz. Dari Poland ini. Kita bacakan ya. Dari Polandia nih Mas Alvin. Oke. Mas Alvin mau dibacain atau gimana Mas? Oke, Iya, kita bacain dibacain aja, ya. Yon. Oh, siap. Oke. Dari Mas Alvin Darari pertanyaannya nih. Apakah pernah menguji air dan styrofoam saja tanpa spirulina dan bagaimana hasilnya? Maksudnya interaksi pernah nguji nggak interaksi air dan styrofoam saja tanpa spirulina dan bagaimana hasilnya gitu? Oh, untuk uji hubungan Mas, uji interaksi ya antara air dan styrofoam itu ya. Itu belum Mas. Saya penelitiannya baru sebatas ini kemarin nguji air itu sebagai faktor lingkungan itu kondisinya seperti apa, terus styrofoam itu ketika sebelum digunakan, sebelum diinteraksikan dengan styrofoam itu seperti apa, dan kebetulan tidak digunakan sebagai hasil analisis gitu Mas. Jadi dipakai FTIR gitu Mas. FTIR itu kan hasilnya tidak berbeda jauh dengan yang kontrol, yang A. Yang A itu kan dia sudah diinteraksikan dengan spirulina selama 30 hari. Itu hasilnya tidak berbeda jauh gitu. Kan berarti di situ malah apa ya? Selesai. Oh, berarti kan tidak ada apa ya bahasannya? Tidak ada perubahan yang signifikan antara spirulina. Selesai, aku bingung membahasakannya. Jadi styrofoam itu tidak ada perubahan ini Mas di gugus fenolnya tadi ya, antara yang kontrol itu yang tidak digunakan
tidak diinteraksikan sama sekali dengan spirulina, dan styrofoam yang kelompok B tadi Mas, itu kan dia hanya membelok dikit tadi itu di situnya. Nah kalau yang styrofoam yang asli yang tidak diinteraksikan itu tidak ada pembelokan sama sekali gitu, dan ada rantai siklik itu terdeteksi banyak di situ Mas. Jadi untuk apa Mas ya, untuk air dan styrofoam tanpa spirulina itu mohon maaf saya belum Mas, belum, karena kemarin tuh tidak ke situ ranahnya gitu Mas. Oke, baik pada Mas Haris. Gimana pada Mas Alvin, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Itu memang belum diuji ya untuk air dan styrofoam saja. Ya ujinya terpisah Mas, uji air saja, uji styrofoam saja itu, tidak Saja. interaksi keduanya gitu. Oh ya, berarti ujinya terpisah ya. Bagaimana pada Mas Alvin? Apakah pertanyaannya sudah menjawab? Iya sudah menjawab sih, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau misalnya penelitian air sama spirulina sama styrofoam, saran saya sih juga kasih satu variabel lagi antara styrofoam tanpa spirulina, karena bisa jadi itu styrofoamnya itu terdegradasi sendiri tanpa dari spirulina, walaupun memang sudah dibuktiin itu ada spirulina, cuman kalau alangkah lebih baiknya ada satu data lagi untuk menekankan kalau memang spirulina itu mendegradasi, karena kan sekarang isunya sekarang tentang mikroplastik itu. Ya itu aja sih, Mas. terima kasih. Jadi kemarin kan ya karena fokus penelitiannya itu interaksi antara spirulina dengan styrofoam, ya penelitiannya hanya itu saja Mas. Saya belum kepikiran lebih lanjut itu ya Mas ya, terkait kalau misalkan styrofoam diletakkan di dalam air saja selama 30 hari itu bagaimana gitu. Karena dari referensi yang saya baca itu ya semuanya ada styrofoam dan ada spirulinanya gitu Mas, tidak menggunakan air saja gitu. Kalau air saja berarti kan out of topic dari penelitian tersebut Mas gitu. Jadi kemarin tuh belum menguji secara langsung seperti itu Mas. Tapi ada kontrolnya Mas, di mana spirulina tok sih jadinya, spirulina tok tanpa diberi styrofoam gitu. Nah, malah yang styrofoam tok tanpa spirulina itu malah enggak ada. Itu mungkin yang kurang itu Mas. Saya enggak baru ngeh sekarang ini. Oh ya, baik. Bagus ya masukan dari Mas Alvin ya, harusnya mungkin bisa untuk perbaikan penelitian ke depannya ya, kalau masih diteruskan gitu untuk topik ini. Iya Mas. Oke. Baik. Kalau masih ada yang pertanyaan dan sebagainya, nanti mungkin bisa didiskusikan di belakang layar ya dengan Mas Haris. Tadi sudah ditampilkan juga tadi ya untuk kontak WA dan emailnya di awal. Oke, jadi sebelum kita tutup nih, mungkin ada sedikit ini ya, ada apresiasi lah gitu ya dari saya untuk Mas Haris ya. Jadi karena online, jadi kita tampilkan saja nih sertifikat ya. Sertifikatnya nanti akan dikirimkan, cuma di sini perlu kita dokumentasikan juga. Jadi saya coba share screen-nya. Ada sedikit pemberian sertifikat dari saya untuk Mas Haris sebagai narasumber pada malam hari ini. Nah, apakah sudah kelihatan? Oh, sudah Mas. Nah, ya baik. Terima kasih saya ucapkan untuk Mas Haris ya. Nah, ini ada sedikit lah apresiasi dari channel Yoin Enviro ini atas terlaksananya kegiatan ini sebagai bentuk ucapan terima kasih saya juga karena sudah menghadiri undangan dari saya. Kemudian juga mudah-mudahan ini bisa jadi inilah ya buat Mas Haris ya, mungkin bisa jadi ya cenderamata lah begitu ya. Ini hanya ya Mas, terima kasih banyak Mas. Ini adalah bagian dari perjalanan begitu ya, pernah menjadi narasumber, mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat lah walaupun hanya sekedar kertas ini.
Terima kasih Mas Amnan Haris di sini sebagai narasumber. Nah, mudah-mudahan ilmunya yang dibagikan kepada kita semua dapat bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Iya Mas, amin. Nah, terus kemudian ada ini juga nih buat peserta tadi yang antusias bertanya begitu kan. Di sini ada juga nih ya tadi saya sempetin juga ya coba menilai ada peserta terbaik ini. Peserta terbaiknya yaitu ya udahlah maksudnya kita random aja gitu ya. Ini hanya penilaian saja dari saya itu jadi jatuh kepada Miss Baudin Al-Hanif gitu sebagai peserta terbaik. Mungkin masih ada nggak orangnya nih, Hanif? Masih ya? ada, Mas. Ya. Wah, padahal Hanif koneksinya ya. terhambat terus tadi. Ya, Mas lihat effortnya juga tadi udah keluar masuk, tapi Iya, rusun maklum kalau jam segini lagi rame-ramenya. iya Iya. di rusun. Selamat Mas. Selamat. Tadi datanya paling awal Mas Ya. Misbah ini. Loh, Mas Hanif ya, duluan Mas Hanif Hanif. itu. Hanif angkatan 15, Riz. Oh ya, sorry ya. Hanif ya. Ya aku manggilnya Mas ini. Manggilnya kalau ke Haris baru Mas itu. Iya. Iya. Oke, selamat Hanif ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah nih. Iya, amin. Buat Mas, Mas. terima kasih juga atas pertanyaan. Nah, buat teman-teman yang tadi bertanya ya tetap masih dapat sertifikat semuanya ya. Semuanya tetap dapat gitu, baik yang bertanya maupun tidak. Jadi akan ada ini ya sertifikat yang diberikan untuk semuanya. Syaratnya tadi harus ngisi dulu ini absensinya. Absensi yang di link tadi sudah dipastikan sudah mengisi semua yang di sini ya, yang sebelum live ini. Nanti ada yang belum ngisi kah? Bentar. Oh, sudah semua ya. Jadi untuk apa namanya? Untuk nanti penulisan namanya itu saya hanya di CD saja. Oh, di sini baru 5 nih. Nih yang udah ngisi itu Dion, Romario Dion, Arif Budi Jatmiko, Tesla Fadli Raharja, Dio Dwiko Saputra, sama Muhammad Sabilur Rosad. Nah, ini ditunggu ya teman-teman ya yang lainnya ya. Yang maksudnya yang ingin dapat sertifikatnya gitu. Jadi dimohon untuk mengisi. Kalau misalnya nggak mengisi, ya artinya teman-teman tidak membutuhkan sertifikatnya begitu ya. Karena kan di sini saya mengacu dari data ini begitu. Harapannya teman-teman yang sudah meluangkan waktu, sayang kan kalau ya memang sudah dapat ilmunya. Ya ini hanya cenderamata dari saya lah. Tapi kan sudah ada fasilitasnya, monggo diisi ya. Nah, diisi. Yang belum nih sudah nambah 1 jadi 6. Teman-teman ini masih yang belum live ya, monggo diisi dulu saja. Nggak apa-apa, nanti diisi saja mungkin setelah kegiatan ini berlangsung, nanti setelah selesai maksudnya, nanti tetap akan saya cek. Diisi saja karena sayang ya, ini masih ada 10 orang nih yang join, yang merasa belum ngisi absen, tolong diisi ya. Nanti dari situ akan saya data seperti itu untuk pemberian sertifikatnya, karena kan dia harus ngisi email juga ya. Nah, monggo teman-teman. Oke. Bisa di ini dulu lah. Link ininya apa? Link absensinya boleh nanti di ini ya. Saya coba screenshot dulu deh yang masih join ini. Mungkin ini biar bisa ke data ya nanti mungkin bisa dimunculkan lagi Mas link absensinya di chat. Linknya dikirimkan ulang. Dikirim Barangkali ulang. tadi ada yang live terus masuk lagi kan chatnya baru, yang lama hilang Mas. Iya benar sih. Oke, jadi gitu ya. Oke, ini coba saya kirimkan lagi ya linknya ya. Ya benar ya. Coba dikit. Nah, masuk belum lagi. Oke, ini teman-teman saya kirimkan lagi linknya ya. Monggo setidaknya nih yang masih join ini diisi dulu ya. Nggak apa-apa. Cuma ini kok, cuma nama sama email saja. Tapi harapannya nulisnya yang benar ya, karena nama dan email itu nanti kan namanya ditulis di sertifikatnya, kemudian emailnya untuk mengirimkan sertifikatnya seperti itu. Baik teman-teman. Saya cek lagi ya. Oke, sudah ada 7. Nggak apa-apa teman-teman kalau misalnya
pengen di apa, dikirimin aja sertifikatnya, diisi saja. Kalau misalnya nggak butuh ya nggak apa-apa gitu. Tapi semisal ini infonya setidaknya nyampe lah begitu ya, karena untuk pendataan sertifikat ini harus ngisi absen gitu. Oke, sambil nih nunggu teman-teman absen juga, Haris mungkin ada kata-kata penutup, Riz? Apa sih ya? Kata-kata penutup. Gitu, yang atau Jadi, tips karena tips sukses mungkin bisa lolos ini SKD peringkat 1 loh, formasi dosen. Mungkin teman-teman yang lain mungkin nih out of topic ya? itu sangat susah loh untuk jadi peringkat 1 SKD itu. Ya, jadi untuk tipe belajar orang kan beda-beda, Mas. Oke. Nah, kalau saya itu sistemnya pakai rival. Jadi bukan partner, tapi rival. Jadi misal saya ada berusaha nih, dapat hasilnya segini gitu. Tapi rival saya kok dia lebih tinggi gitu. Saya akan terpacu untuk lebih giat lagi belajarnya gitu. Dan bagaimana sih caranya untuk apa ya, bisa naik level gitu ke level berikutnya, ya dengan belajar gitu. Nah, kemarin itu saya bikin ringkasan materi itu, Mas. Ringkasan materi, ya tidak hanya baca, karena kan kalau membaca itu banyak yang lupa. Jadi setelah dibaca hilang, Nah, kalau ditulis itu bisa lebih tahan lama ingatannya gitu. Dan alhamdulillah beberapa poin itu kemarin keluar, Mas, di TIU, di TWK itu keluar sesuai dengan apa yang diringkas gitu. Gitu, Mas. Oke, sip. Untuk channel YouTube itu sangat membantu sekali. Kemarin itu dapat beberapa rekomendasi, itu ada Viracun, terus ada Dosen Deso, dan ada Fandi AP itu yang sangat getol sekali tuh, hampir setiap minggu mengirimkan video edukasi terkait soal-soal CPNS dan tips trik bagaimana sih caranya bisa tembus, bisa lolos ke SKD gitu, bisa lolos ke SKB gitu. Dan kalau boleh saya nyebut merek, Mas, ya. Kemarin itu untuk aplikasi yang sempat saya gunakan ada Ayo CPNS, ada Jadi ASN, sama Bisa CPNS gitu. Apa yang saya langganan itu hanya Jadi ASN sama Bisa CPNS, Mas, gitu. Dan itu untuk latihan-latihannya cukup membantu untuk belajar. Ya memang soalnya tidak 100% sama. Menurut saya malah soal-soal di tryout itu lebih sulit daripada soal yang sesungguhnya. Tapi dengan mengerjakan tryout itu jadi bisa terlatih manajemen waktunya gitu. Karena beberapa orang kan mengerjakannya dari depan itu, dari TWK itu. Nah, kalau saya kemarin enggak, karena saya dari beberapa tryout itu selalu TWK-nya jeblok gitu. Jadi TWK tak akhirkan gitu. Yang saya bisanya di TIU ya kerjain TIU dulu gitu. Nah, kemarin alhamdulillah malah TWK-nya gampang-gampang gitu. Tidak seputar pasal-pasal UUD gitu, tapi lebih ke aplikasi kayak logikanya gitu. Dan itu lebih mudah daripada di soal-soal tryout gitu, Mas. Ya, melatih manajemen waktunya aja kalau tryout itu. Dan soalnya lebih sulit-sulit gitu. Gitu, Mas. Oke, siap. Oke, teman-teman, terima kasih ya buat sharing-sharingnya juga nih tentang tips lolos SKD ya. Mungkin teman-teman di sini yang mau nanti daftar CPNS tuh bisa mengikuti lah jejaknya Mas Haris, Mas Amlan Haris ya. Dan oke, terima kasih teman-teman. Ini mungkin sudah saya lihat sudah nambah ya absensinya. Alhamdulillah nih sambil ngulur waktu, sambil teman-teman ngisi absen, ada juga informasi di akhir bermanfaat. Dari saya mungkin cukup ya, cukup acara ini. Terima kasih buat teman-teman. Jadi apresiasi buat teman-teman yang hadir pada malam ini, pesertanya ya tadi ya dapat ilmu dan juga sertifikat dari saya yang akan saya kirimkan insya Allah segera, karena kan tinggal ganti namanya aja begitu ya, karena sudah ada template-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Di sini saya selaku moderator mohon undur diri. Sampai ketemu di WNBKR next session. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas Yoyon, sudah mengadakan webinar ini. Mas Haris, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya datang ke acara webinar ini. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Assalamualaikum semuanya.
Ya, saya juga mohon izin live, Mas. Terima kasih semuanya.